Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini bersama Rafang. Salam Pison. Piu. Pemirsa, kali ini kita mereview sebuah rel dari merek Tridentec tipe Heavy Arms 5000 dengan jenis rel spinning. Rel ini bisa digunakan untuk saltwater game. Pemirsa, semoga review kali ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa menjadi referensi bagi pemirsa yang ingin membeli rel jenis ini. Langsung menuju dos. Bagian tapak atas terdapat tulisan Tridentec Heavy Arms 5000 spinning rail saltwater resistance. Di bagian tampak samping depan dan bagian kanan, bagian kiri hanya terdapat perbedaan di bagian belakang, karena di bagian belakang terdapat spesifikasi tentang Heavy Arms. Bagian bawah polosan hanya terdapat barcode. Untuk tiap pembelian terdapat buku keterangan per part, terdapat pula pouch atau kantongan berwarna hitam. Hanya saja pada kali ini saya tidak bisa memperlihatkan contoh pouchnya seperti apa, karena rel ini adalah rel yang telah digunakan kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun. Kemarin sempat masuk hanya untuk melakukan perawatan, pelumasan, dan pemberian grease. Kesalahan sering terjadi pada pengguna dengan human error pada bagian mana saja yang rawan mengalami kerusakan. Tentu saja fungsi rel pada umumnya adalah sebagai penggulung benang, bukan sebagai pengangkat beban. Tampilan kurang lebih seperti ini. Langsung kita menuju handle. Untuk lebih penyempurnaan, saya lebih menyarankan penggunaan knop berbahan metal atau rubber. Plus minus, ada juga yang menyukai bahan EPA seperti ini karena menurut mereka lebih nyaman dan lebih ringan. Saran berikutnya adalah sering-sering lakukan pengecekan pada knop dengan cara melepaskan skru pada bagian atas knop. Handle menggunakan sistem Ansel. Untuk saya pribadi lebih menyarankan one piece karena sangat rentan terjadinya aus pada bagian Ansel seperti ini. Pada bagian handle belum terdapat karet sealproof. Sambil kita menjelaskan satu persatu bagiannya, perlu saya informasikan untuk membongkar rel ini kita hanya perlu dua jenis alat, yaitu obeng dan kunci nomor 14. Adapun alat-alat bantu cukup hanya menggunakan pinset sebagai penjepit bodi berbahan metal, rotor berbahan metal, spool aluminium yang di CNC. Warna keseluruhan berwarna grey atau abu-abu dengan beberapa motif list berwarna metal atau berwarna chrome. Sedangkan pada saudaranya Silverize, dia cenderung berwarna metal. Menuju ke bagian spool, terdapat seal karet yang melindungi cipratan air dari depan, sehingga ketika terjadi cipratan air akan terhalang oleh karet yang ingin masuk ke bagian sistem drag atau sistem pengereman. Pada bagian atas penutup drag system yang bertemu langsung dengan bagian penutup knop, terdapat ball bearing satu buah yang cukup besar. Ada pula karet sebagai cover pelindung
Jadi pada bagian atas spool sudah terdapat dua cover pelindung air. Di bagian dalam tidak terdapat bearing. Untuk sistem pengereman terdapat 3 carbon tag dan 3 pula kewasser. Langsung kita pasang kembali. Lanjut ke sistem clicker. Dia menggunakan sistem clicker berbentuk pegas bel yang menyatu pada spool. Di bagian main shaft juga terdapat satu buah bearing, terdapat satu buah baut pengunci nut. Pada bagian ini kita juga bisa melihat adanya sistem seal yang menyatu pada nut rotor atau baut rotor. Untuk Tridentech tipe heavy arms, apabila Anda ingin melepaskan mur, lakukan putaran ke arah jarum jam. Begitupun sebaliknya apabila ingin mengunci, berlawanan dengan arah jarum jam. Catatan yang sangat penting, bagian bail arm yang sangat tipis. Alangkah lebih sempurna apabila menggunakan bail arm yang memiliki diameter tebal, menjadikannya jauh lebih kokoh. Pada saat spool ditarik dan rotor diangkat, terdapat dua seal proof. Yang pertama seal proof yang menyatu pada bagian one way, dan satu yang mengikat body rail. Untuk mengakses ke bagian dalam mesin, cukup menarik ke atas, tidak perlu dilepas hanya pada bagian baut, karena di bagian body terdapat 5 skru, 1 2 3 4 5. Handle grip, begitupun pada bagian tangkai handle. Mengapa saya menyimpulkan bahwa bahan pada body, side plate dan rotor adalah metal? Karena di sini terdapat goresan pada cat. Setelah warna terlepas, terlihat bahan metal yang sangat jelas. Tidak terdapat seal proof pada bagian mesin. Seal proof hanya terdapat pada bagian atas pengunci bodi dan pada bagian one way. Terdapat dua ball bearing besar, kiri dan kanan. Apabila ingin melepaskan main shaft, jangan lupa lepaskan baut terlebih dahulu. Di sini hanya terdapat satu baut, langsung bisa saya tarik main shaft. Bisa saya lepaskan rotor.
saya sudah bisa mengakses sepenuhnya pada bagian mesin. Main gear berbahan stainless steel dan zinc atau besi cor. Terlihat bearing di bagian side plate. Bagian as main gear berbahan stainless steel, sementara pada gear yang memutar oscillation gear berbahan zinc, begitupun pada gear besar berbahan zinc. Bahan main gear yang sangat tebal, meskipun menggunakan zinc, akan tetapi pada bahannya tampaknya bahan zinc yang dia gunakan adalah zinc yang mempunyai tingkat kekerasan yang jauh lebih kuat dari umumnya. Begitupun tingkat ketebalan gear ini jauh lebih tebal. Lokomotif slider berbahan zinc. Pada bagian oscillation gear terdapat satu buah bearing dan satu buah spacer berbahan plastik. Langsung kita pasang kembali. Lanjut kita akan menuju ke one way. Bahan plat yang sangat baik. Dari sini kita bisa membuka seal, tapi tanpa melepas seal pun kita sudah bisa mengakses ke bagian one way. Seperti ini pemirsa, disupport dengan dua bearing dengan model dudukan yang sama dengan one way digunakan pada pen. Dudukan pengunci berada pada bodi. Semuanya sudah terbuka. Oh ya pemirsa, jadi rel ini harga di bawah 1 juta, tapi mampu bersaing di harga 1.700.000 atau 2 juta ke bawah. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa saya merekomendasikan rel ini. Tentu saja karena kekuatan dari bahan-bahan yang digunakan. Hanya ada beberapa kekurangan yang saya temukan, terutama pada bagian knop. Tidak terdapat seal, kemudian masih menggunakan engsel. Alangkah lebih sempurna apabila menggunakan satu tangkai aja tanpa menggunakan engsel. Begitupun pada bagian knop plus minus. Ada yang suka bahan EVA, kalau saya lebih menyarankan untuk penggunaan rubber atau metal atau aluminium. Kemudian yang lainnya adalah nilai plus. Terdapat banyak ball bearing sehingga putaran sangat sempurna. Pada bagian line roller juga terdapat ball bearing. Kemudian pada spring guide menggunakan per dan ujung spring berbahan metal. Apakah itu stainless? Semoga saja stainless sehingga menjadikannya lebih awet. Oh ya pemirsa, saya sangat menyoroti pada bagian engsel karena rel ini
Setelah penggunaan 6 bulan, terdapat kesalahan pada pengguna atau human error sehingga menyebabkan terjadinya aus pada ensel atau kala pada ensel seperti ini. Itulah mengapa saya sangat menyarankan One Piece. Tapi kelebihan apabila menggunakan ensel tanpa mencabut atau melepas reel handle, kita sudah bisa melipat, jadi mudah untuk menyimpan. Demikian review kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pembanding. Kembali lagi pilihan kepada pemirsa. Bagi yang ingin membeli, saya merekomendasikan reel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada review-review selanjutnya. Tetap di sini bersama Rapang. Salam Vison. Piu.